Bacaan dari kitab Yosua. Sekali peristiwa, setelah Yosua selesai menyunatkan seluruh bangsa, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Pada hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu." Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, mana tidak turun lagi. Jadi, orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu, mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, siapa saja yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya
dengan perantaraan Kristus dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa-Ku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya.
Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit, pergi kepada Bapakku, dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapa itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi Bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari pakaian yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali. Ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk, karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani engkau, dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka engkau menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia." Kata bapaknya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil kiranya sudah dekat dengan Anda semua. Tuhan Yesus saat itu menjadi batu sandungan bagi orang Farisi dan ahli Taurat, tokoh agama, karena Tuhan berkumpul dan makan bersama dengan orang-orang berdosa. Lalu pada kesempatan itu Tuhan menceritakan suatu kisah yang selalu memberi inspirasi baru kepada kita.
Tuhan memberi gambaran Tuhan Allah kita yang menjadi tujuan hidup kita untuk selalu bersatu dengannya, itu Allah yang murah hati, Allah yang penuh pengampunan, Allah yang tidak mudah marah, Allah yang tidak balas dendam. Maka Tuhan sebelumnya juga sudah mengajarkan hanya satu doa selama hidupnya yang kita doakan setiap saat. Bapa kami, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segala. Yesus memperkenalkan kepada orang-orang, terutama muridnya, dia itu Bapa. Dan Bapa salah satunya yang sungguh murah hati, penuh pengampunan, yang tidak marah, yang dekat kepada manusia, kepada kita semua. Dan saudara-saudariku, gambaran Allah itu sangat penting bagi kehidupan kita manusia, yang bisa menciptakan budaya, bisa menciptakan tata cara hidup bermasyarakat, bagaimana cara membuat tempat ibadah. Itu sangat penting gambaran akan Allah. Ada agama yang menggambarkan Allah yang jauh, yang kejam, yang suka menghukum, yang tidak boleh didekati, yang Allah yang balas dendam, Allah yang membutuhkan korban-korban, Allah yang kejam. Maka dalam hidup manusia itu juga budayanya kejam, budayanya penuh kekerasan, karena Allahnya mengajarkan demikian. Dan Allah yang kita ikuti, kita percayai, dikenalkan oleh Tuhan Yesus, Allah yang baik hati, yang murah hati, penuh pengampunan. Bagaimana diceritakan tadi, seorang bapak juga, karena saat itu patriarkah ya, kuat ya, semua bapak ya, jadi pria. Tapi sekarang bagaimana seorang bapak atau ibu yang anaknya minta warisan, bapak ibunya dianggap mati ya. Jadi anak bungsu tadi sangat kurang ajar, penuh dosa, sudah menganggap orang tuanya mati, dan dia pergi berfoya-foya. Tetapi saudara-saudariku, bagaimana anak bungsu tadi menyadari, bagaimana kita juga bisa mengambil pelajaran dari ajaran Tuhan tentang Bapa yang kasih, tetapi juga dengan sebagai anak bungsu sering kita mengalami, kita menyadari dosaku, kekurangan ajaranku. Dia menyadari. Banyak orang sekarang hidup tapi tidak sadar. Nah, perlu kesadaran itu. Aku lemah, aku banyak dosa, dan dia kemudian tidak putus asa. Ingat akan kasih Bapaknya. Nah, maka saudara-saudaraku, mari kasih, tindakan mencintai kasih dalam hidup. Kalau kita berbuat kasih, itu akan selalu dikenang oleh anak-anak kita. Maka pada saat anak-anak kita mengalami putus asa, dia akan ingat akan tindakan kasih, tindakan cinta bapak ibunya, sahabat-sahabatnya. Kalau dia pas terpuruk, hidup merasa sendiri, dia ingat
Maka dalam hidup kita, mari kita mencoba berbuat kasih. Karena itu yang mengendap di dalam sanubari seseorang pada saat dia gagal, terpuruk sendiri. Nah, dia ingat Bapaknya yang penuh kasih, yang sejahtera, menyadari itu. Dan ini yang kadangkala kurang kita berani. Dia bangkit menuju Bapaknya. Dan akan mengakui kesadaran itu, Bapa, aku kurang ajar. Aku orang yang tidak patut disebut anak Bapa. Nah, kita menyadari kelemahan kita bangkit menuju kepada Tuhan. Minta maaf, minta ampun. Dan aku orang berdosa, menyadari dosaku sungguh sangat berat, besar. Seandainya dihukum oleh Bapakku, aku terima. Tetapi saudara-saudariku, Tuhan memberi ajaran bagaimana gambaran Allah. Bapaknya melihat dia apa? Menyongsong. Bapaknya lari, merangkul, mengangkat. Dan anaknya, Bapak, aku berdosa kepada surga, kepada Bapak. Bapaknya nutup mata, nutup telinga. Gak usah mikirkan itu. Allah kita, Allah yang tidak ingin mendengarkan dosa-dosa kita dan menutup mata kita. Yang penting kamu balik kepadaku, hidup lagi, mari kita bersukacita. Itu Allah kita. Maka mari saudara-saudariku kita merestart mindset kita. Allahku itu Allah yang sungguh baik. Dia mau menyongsong kita. Kalau kita juga mau datang kepadanya, jangan putus asa. Seperti Yudas, aku sudah menjual Tuhanku, terus dia putus asa, gantung diri. Tapi anak bungsu ini dia bangkit pulang. Dan Allah juga melihat anaknya bangkit, tidak duduk saja. Anakku balik, pulang ajar dia, biarkan saja. Tidak, tapi dia menyongsong dan berjumpa. Dirangkulnya, diangkatnya. Inilah gambaran Allah kita. Dan itu sudah berabad-abad membuat budaya, membuat cara hidup manusia, dan seharapkan kita juga semakin demikian. Selalu murah hati, tulus, tidak mengungkit-ungkit masa lalu. Allah kita selalu menutup mata dan telinga untuk tidak mendengarkan dosa-dosa. Yang penting kita bersukacita, gembira. Itulah tujuan hidup kita, bersukacita, kebahagiaan, kalau kita bersatu dengan Allah. Kalau bersatu dengan Allah, maka menyembelih tadi lembu yang bagus, bernyanyi bersama. Maka mari saudara-saudariku, Allah kita yang Bapa yang Maha Pengampun dan murah hati itu yang sungguh mencintai kita. Setiap saat menyongsong, membuka pintu hatinya. Supaya kita menghadapnya. Terutama pada saat kita terpuruk. Pada saat kita sungguh hidupnya kurang ajar. Pada saat hidup kita sudah seperti binatang tidak manusiawi lagi. Anak tadi makan ampas babi. Pada saat aku sudah bukan manusia, dianggap oleh banyak orang. Singkatnya pada saat kita sungguh gagal total dalam hidup ini. Ingatlah akan Tuhan, Bapakku yang di surga murah hati. Dan Bapakku yang di surga, jumpailah orang-orang yang mengendap tindakan kasih dalam hidupku. Dia pernah mengasihi aku. Ada pepatah yang mengatakan, ada orang berbuat baik kepadamu, tulislah di dalam hatimu dalam-dalam. Supaya kalau kita menyadari itu, ingat akan tindakan-tindakan kasih sesamaku. Allah hadir di situ.
Semoga kita pun yang sudah selalu bersatu dengan Allah mempunyai sikap Allah itu yang selalu terbuka, bukan menutup diri kepada orang-orang yang berdosa. Semua kita itu rapuh, tetapi Allah mengampuni. Kita selalu terbuka kepada sesama kita, terutama yang mungkin dianggap oleh orang yang berdosa, yang kurang ajar. Dan kita selalu yang mudah untuk memaafkan, mengampuni, meskipun tidak mudah ya. Tetapi mohon belas kasih Allah selalu tertanam di dalam hati, Bapakku, Allahku, Bapa kami, Allah yang pengampun dan pemurah, supaya kita diberi rahmat demikian itu. Amin.